Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini saya Naila Tafina Azhara dengan NRP 501724101 dari Departemen Teknik Geofisika. Dari kelas Fisika Listrik dan Magnet 10. Kelas 10 Fisika Listrik dan Magnet. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengerjaan proses pengerjaan saya terhadap soal quiz 2. Nah, di sini saya akan langsung share screen pengerjaan saya, pengerjaan saya. Nah, saya harap terlihat. Bentar. Nah, di sini izinkan saya menjelaskan untuk yang nomor satu. Untuk yang nomor satu, soal nomor satu itu kan diketahui. Saya bacakan soalnya. Nah, di soal nomor satu itu sebuah kawat persegi dengan panjang sisi A. Ini A sama dengan 10 cm. Bentar. Nah, sama dengan 10 cm. Nah, dan berarus I3. Ini 2 ampere. Mana ini? Izinkan saya menggambar. Jadi ini I1, arahnya ke atas. Terus ini D. Nah, lalu ini P, P di sini. Terus ini ya, I. Yo, ini arah ke sini, I3. Nah, terus ini arah ke sini, itu ini A. Ntar, mohon maaf. Saya tidak membawa tablet, jadi pakai laptop. Nah, ini R. Ini arahnya gini ya, searah perputaran jarum jam. Ini A lagi. Terus ini S. Bisa S besar banget. Kenapa S? Ini gini, 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 gini. Nah, ini tuh saling nyambung ya. Di lain sisi juga, ini arah ke atas. Arus 2. Itu. Seperti ini. Nah, A sama dengan 10 cm sama dengan 0,1 meter. Lalu D ini 28 cm sama dengan 0,28 meter. I1, 10A, I1. Ini 10. Bentar. Apa ya? Ini 10. I2, 4. I3, 2. Nah, ini. Terus ini awalnya sama dengan 4I kali 10 pangkat min 7 T. Kali soal itu WB per A. Nah, WB per A itu sama aja kayak T. Lalu yang ditanyakan adalah gambarkan arah gaya Lorentz pada tiap kawat persegi panjang akibat medan magnet dan kawat I1 dan I2 oleh kawat I1 dan I2.
Lalu yang ditanyakan kedua itu gaya Lorentz pada sisi RS. Lalu yang ditanyakan ketiga di nomor satu ini adalah gaya Lorentz pada sisi PS. PS ini pada sisi ini, RS pada sisi ini. Oke. Nah, yang pertama itu kita tentukan terlebih dahulu arah arah gaya Lorentz yang bekerja pada kawat yang diletakkan di antara dua kawat arus. Nah, ini diketahui kan I1, bentar, I1, I2 mengalir sejajar kan? Ini sejajar. Enggak, ini nggak bisa di-pick ya. Ada yang, oh, harusnya bisa gak sih? Nggak bisa. Nggak bisa di-pick. Nah, ini tuh mengalir sejajar. Berdasarkan kaidah tangan kanan. Tangan kanan. Nih. Nah, kita itu dapat menentukan arah medan magnet dan gaya Lorentz pakai kaidah tangan kanan. Nah, medan dari I1 ini masuk ke dalam bidang. Jadi kalau ini yang di sini ya, ini PG RS I1. Maaf, tidak lurus. Ini kan I1 ya, I1. Ini kan I2. I2. Nah, I1 ini masuk ke dalam bidang, bidang ini, bidang apa ini? Bidang yang ditandai X ini. Nah, medan dari I2 ini keluar dari bidang ini, yang dot, yang tanda kayak donat, butir dan dot. Nah, harus pada kawat tengah itu I3 ini, seperti yang di sini. Ini tuh I3. Oke, ini ke arah kanan, seperti yang terlihat. Ini kanan, sini kanan, ini kiri. Oke, maka berdasarkan aturan tangan kanan, arah gaya Lorentz-nya itu ke atas akibat arah gaya Lorentz ke atas. Yang ini ya, ke atas. Akibat I1 ke atas akibat I1 ini. Nah, tapi kalau akibat I2 itu ke bawah jadinya. Setelah dijumlahkan harusnya nanti didapatkan arah total gaya Lorentz ke kanan. Hmm. Nah, arahnya ke kanan. Nah, sekarang kita lanjut soal B. B itu ditanya gaya Lorentz pada sisi RS. Nah, untuk RS ini, kita hitung total medan magnet di titik RS dari I1 ini dan I2. Menggunakan rumus ini. B sama dengan M. Dengan rumus ini. Oke. Dengan itu awal kali arus 1. Ya, untuk B1 itu untuk awal kali arus arus 1 per 2 pi R I. Oh, I 2 pi R 1. Karena ini kan yang dicari B1. Oke. Nah, didapatkan B1 itu setelah dihitung 4, 4 pi kali 10 pangkat min 7 kali 10. Ini langsung aja. Hasil yang ini langsung aja perhitungan kayak gini. Saya menggunakan kalkulator. Hasilnya itu 4, hasilnya itu 4,44 kali 10 pangkat min 5 T. Dan ini tuh masuk masuk bidang. Ini.
B1 masuk. Lalu yang B2. B2 menggunakan rumus yang sama, tetapi bedanya pakai arus 2 dan R2. Nah, dihitung, lalu didapatkan hasilnya itu 1,78 kali 10 pangkat 5 T. Ini B2 keluar. Yang gambar di sini. Lalu, ini keluar bidang ya, maksudnya. Lalu kita hitung B totalnya. Nah, B total itu didapatkan dari mana sih? B total didapatkan dari B1 dikurangi B2 yang keluar, masuk. B1 masuk, dikurangi B2 keluar. Nah, sama dengan, jadi 4,44 kurangi 1,78. Nah, ini dikali 10 pangkat minima, karena sama-sama kali 10 pangkat minima. Sama dengan 2,66 kali 10 pangkat minima T. Nah, ini juga B totalnya itu keluar bidang. B total, B keseluruhan ini keluar bidang. Nah, gaya Lorentz F sama dengan itu B. Dengan I sama dengan 2A. Dengan I3, ini arus 3 sama dengan 2A. Ini kan arus 3, 2A. Ke bawah kan ini. Karena udah di sini, terus ke bawah. I3 ke bawah, 2A ke bawah. Lalu, waktu panjangnya sama dengan 0,1 meter. Nah, di bawahnya itu F awalnya dihitung. F sama dengan arus 3, I3 kali panjang kali B total. Nah, itu 2 kali 0,1 dikali 2,66 kali 10 pangkat min 5 T. Nah, hasilnya itu didapatkan 5,32 kali 10 pangkat min 6 Newton ke kanan. Ini ke kanan nih. Gayanya ke kanan. Eh, that's why tadi dibilang ke kanan. Nah, untuk PS ini, untuk yang C, atau gaya Lorentz pada sisi PS, itu hasil gayanya harusnya sama, dikarenakan panjang kawatnya sama. Dan medan di titik tersebut juga 2,66 eh 2,66 2,66 kali 10 pangkat min 5 T. Jadi gayanya harusnya sama juga ini. Bentar. Cuma beda arah aja. Gayanya sama-sama 5,32 kali 10 pangkat min 6 nih. Newton. 5,32 kali 10 pangkat min 6 Newton. Tapi arahnya ke atas. Untuk sisi PS ini. PS ini kan setelah ini. Ke atas. PS ke kanan. Oke. Nah, lalu kita eh mohon maaf apabila terdengar rancu, tapi itulah tahapan saya mengerjakan. Oh, awalnya sebelum sebelum menghitung B-nya, itu harus dirinci dulu. Panjangnya berapa? Panjangnya 0,1 meter. Lalu medan total di sisi RS-nya itu dirasain dari I1. R1 sama dengan D/2 kurangi Q/2 sama dengan 0,28 per 2 kurangi 0,1 sama dengan 0,09 M meter. Makanya di sini pakai 0,09. Lah, lalu jarak RS dari I2. Nah, R2-nya sama dengan D/2 sama rumusnya. D/2 kurangi Q/2 sama dengan 0,09 meter juga. Harusnya di sini udah clear. Oke, saya izin lanjut ke nomor 2. Nah, di nomor 2 ini, oh, maaf, izin cas. Di soal nomor 2 ini, diketahui panjang kawat. Habiskah? Panjang kawat itu sama, yaitu L. L meter. Ini, L meter.
Pada kuadrat 1 itu mengalir arus sebesar 1,2 A. Gambarnya ini gini. Ini ke 1, terus ini gini. Ke 2. L per 2. Ini titik. Kawat 2 itu mengalir arus sebesar 1,5 ampere. Ini 1,5 ampere. Kawat 1 itu 1,2 ampere. Arah arusnya seperti ini. K1 itu ke kiri, K2 itu ke bawah. Nah, yang ditanyakan apa sih? Yang ditanyakan itu hitung vektor medan magnet titik P akibat kawat 1. Lalu vektor medan magnet titik P akibat kawat 2. Dan yang ketiga, itu tentuin resultan vektor medan magnet pada titik P. Ini karena pengaruh dari kawat 1 dan 2. Oke, kita langsung lanjut ke penjelasan. Nah, di sini kan nomor 2 ini membahas dua kawat sejajar dan titik P yang berjarak sama dari keduanya. Membahas dua kawat dan titik P yang berjarak sama dari keduanya. Nah, yang A itu vektor medan magnet dari kawat pertama B dihitung arahnya ke dalam bidang. Jadi min K, arahnya ke dalam bidang. Min K dari kawat pertama B1 dihitung. Lalu vektor vektor medan magnet dari kawat kedua. Ini B2, arahnya keluar bidang. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan perhitungannya. Ini I1 sama dengan 1,2 ampere. Nah, R-nya sama dengan ini, 1/2. Nah, B seperti tadi, seperti nomor 1, rumusnya seperti ini. Tapi, karena B totalnya ini, jadi dikali akar 2. Sama dengan ini, hitung ini, terus 1,2 kali 10 pangkat min 7 kali akar 2 per L per 2. Hasil yang didapatkan itu 2,4 dikali 10 pangkat min 7 kali akar 2 per L. Nah, arah dari hasil ini, arah vektor medan B1 itu masuk ke dalam bidang. B1 ini vektornya masuk ke dalam bidang dikarenakan ini min 2,4 kali 10 pangkat min 7 akar 2 per L. Nah, untuk yang B, medan magnet titik P akibat kawat 2. Nah, I2-nya itu tadi berapa sih? I2-nya tadi 1,5 ampere. Nah, R-nya tetap L per 2. Jadi B2 yang dicari itu rumusnya sama, maka ini kali akar 2 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 per 4pi kali L per 2 kali keseluruhan ini dikali akar 2. Lalu hasil yang didapatkan itu 3,0 kali 10 pangkat min 7 akar 2 per L. Nah, arah vektor medan B2 itu keluar karena hasilnya plus K. Ini plus 3,0 kali 10 pangkat min 7 kali akar 2 per L. Nah, untuk resultannya, resultan vektor medan magnet B titik P. Nah, tadi B total. B totalnya itu pastinya B1 plus B2. Kalau yang model kayak gini, model gini, itu B1 plus B1, vektor B1 plus vektor B2. Sama dengan min 2,4 kali 10 pangkat min 7 kali 2, kali akar 2 per L ditambah 3,0 kali 10 pangkat min 7 kali akar 2 per L K, vektor K. Teman-teman, hasilnya itu, hasil akhirnya itu 0,6 kali 10 pangkat min 7 akar 2 per L K. Jadi B total didapatkan
Ini 6,0 kali 10 pangkat min 8 akar 2 per LKT. Ini arahnya keluar bidang. B totalnya keluar bidang. Arahnya keluar bidang. Lalu, karena sudah jam segini, saya izin lanjut ke nomor 3. Nah, di nomor 3 ini, soalnya, sebuah kawat lurus sangat panjang dengan arus I berada di atas kawat persegi. Di sini tuh H, di sini tuh W, ini L. Arus I berada di atas kawat persegi. Panjang dengan panjang L dan lebar W. Nah, L-nya itu 200 cm, sama dengan 2 meter. Lalu, untuk W-nya itu 10 cm. P, atau lebarnya. Lebarnya itu 10 cm sama dengan 0,1 meter. H, atau ketinggiannya itu 1 cm sama dengan 0,01 meter. Nah, yang ditanya itu apa sih? Yang ditanya, bentar, saya tuliskan aja. 10 cm. Ini 200 cm. Oke, hanya satu. Oke. Yang ditanya itu, maaf, yang ditanya itu flux. Yang pertama itu flux magnet. Dan menembus kawat persegi panjang. Nih, akibat kawat berarus I. Ini kawat berarus I. Lalu yang B yang ditanya itu jika arus berubah terhadap waktu menurut I atau arus sama dengan A plus BT, di mana A dan T adalah konstanta. Jadi nilai GGL induksi pada kawat persegi panjang jika B sama dengan 10 A per S itu berapa? Di sini kita, oh, oh ya, sama soal ketiga. Soal ketiga itu tentukan arah arus induksi pada kawat persegi panjang. Soal ketiga di nomor 3. Soal C. Gitu. Nah, sekarang kita jawab bertahap. Nah, untuk yang A, itu di sini kita diminta buat mencari flux magnetik pada loop persegi panjang. Nah, rumus flux itu sendiri itu integral BR kali LDR. Seperti ini rumusnya. Rumus panjangnya. Nah, di sini tuh kita dengan masukin nilai yang ada di sini, itu nanti kita dapatkan hasilnya. Ini, flux sama dengan 9,59 9,59 kali 10 pangkat min 7 T Weber. Lalu untuk yang B, karena arus I ini bertambah secara linear, maka kita harus menggunakan hukum Faraday. Ini sama dengan min T flux per dt. Karena I itu A plus BT atau DI per dt kali. Maka epsilon sama dengan min T per dt ini terus ini. Nah, setelah memasukkan nilai dari rumus induk ini, maka didapatkan hasil GGL induksinya itu min 9,59 kali 10 pangkat min 7. Nih. Lalu untuk yang C, arah arus induksinya. Analisisnya itu, nah, nomor 3C. 3C ini, analisisnya, karena arus bertambah, arus atau I bertambah terhadap waktu, ya lebih besar dari 0, medan magnet B di dalam loop juga bertambah ke arah masuk bidang.
Sesuai hukum Lenz, medan induksi akan berusaha karena fluxnya masuk bidang bertambah. Jadi menurut hukum Lenz, arah arus induksinya nanti akan menghasilkan medan keluar bidang untuk melawan perubahan yang terjadi. Jadinya, arus induksi harusnya mengalir searah jarum jam. Searah jarum jam, ya. Searah jarum jam. Oke, kita next ke soal terakhir, soal 4. Nah, di soal 4 ini, suatu rangkaian seri RLC dengan L, ini L, sama dengan 26,5 mH, lalu C1, oh, di sini kok dikonversi lagi sama dengan 26,5 kali 10 pangkat min 3 H, lalu C1 sama dengan 56, nah C2-nya sama dengan 50, dan R sama dengan 10 ohm. Nah, ini dihubungkan dengan sumber tegangan AC berfrekuensi 60 Hz. 60 Hz. Tegangan maksimum. Sumbernya adalah Vmax. Yang sama dengan ini, 220 volt. Dengan arus pada rangkaian mendahului. Ini AC. Seingat saya ini AC, C2, C1, L. Oke. Nah, yang ditanya apa sih? Yang ditanya itu nilai C ekuivalen dari rangkaian seri RLC tersebut. Itu yang pertama. Terus yang ditanya B, itu impedansi dari rangkaian. Lalu C, itu ditanya persamaan arus sebagai fungsi waktu. Lalu yang D itu dari yang ditanyakan frekuensi, resonansi dari rangkaian. Ini frekuensi. Oke, untuk yang A, dua kapasitor C1 60 NF dan C2 4 C1 56 NF. C2 itu baru 50. Nah, ini kan dirangkai paralel ya. Ini kan dirangkai paralel. Maka C equivalent C Eki sama dengan C1 plus C2 sama dengan 56 plus 50. 56 plus 50 106. NF. Hasilnya 106 F. Nah, udah kan C equivalentnya. Lalu yang yang kedua di nomor 4 ini ialah impedansi rangkaian RLC seri. Ini dihitung dari set ini impedansi. Menurut saya sepertinya masih angin. Hasil sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Nah, XL-nya itu 2 pi F kali L. Nah, didapatkan itu 10 ohm. Lalu, XC-nya ini setelah dihitung, itu dihitungnya 1/2 pi F kali R. Hmm, itu didapatkan 15,06 ohm. Nah, lalu impedansinya baru bisa dihitung. Nih, langsung saja masukkan yang ada di sini. Ini, ini. Langsung masukkan ke ini. Lalu dihitung hingga mendapatkan hasil impedansinya itu 18,08 ohm. Ini, setara 18,08 ohm. Nah, untuk yang C, kan tadi itu dicari arus, persamaan arus basis fungsi waktu ya. Nah, awalnya itu dengan Vmax sampai dengan 220 volt. Jadi harusnya didapat IM sama dengan Vmax per impedansi. Sama dengan 220 per 18,08. Nah, ini didapatkan 12,16 ampere ini.
Lalu bentuk pengisi arusnya. Oh, sebelum itu. B sama dengan 2pi kali F sama dengan 2pi kali ini. Sama dengan 120 pi rad per second. Radian per second. Nah, tan, tan ini sama dengan Fc min XL per R. Nah, ini sama dengan 15,06. Yang ini Fc 15,06 per R-nya. Nih, 10 ohm. Sama dengan 1,506 darah dalam 56,6 derajat. Lalu IT-nya itu sama dengan 12,16 sin dikali 120 IT plus 56,6 derajat. Ini. Oke. Nah, lalu alhamdulillah kita sudah mencapai 4D. Nah, di sini itu ini masih berlangsung kan? Please bilang ya. Oke. D. Jadi tadi kan kita mencari frekuensi resonansi dari rangkaian yang ada. Hari ini. Hari ini. Nah, frekuensi resonansi pada rangkaian LC ini, RLC ini, F0 atau F awal sama dengan 1/2pi akar LC. Ini tinggal masukkan kayak yang tadi, 1/2pi akar, masukkan L, 26,5 kali 10 pangkat 3. Oh, pangkat 3. Kali C, itu 106, oh, 106 kali 10 pangkat 6. Nah, itu sama dengan 1/2pi akar 2,809 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 1/2pi dikali 1,676 dikali 10 pangkat min 3. Nah, hasilnya nanti setara dengan 9, hasil dari apa frekuensi resonansi rangkaian LC ini setara dengan 94,085. Oh, 94,85 Hertz. Ini. eh saya kira cukup sekian. Sebelumnya, mohon maaf apabila saya ada kesalahan teori maupun kesalahan menulis atau kesalahan berbicara, kesalahan menghitung. Mohon maaf banget karena saya di sini masih belajar dan benar-benar saya berusaha untuk memahami bagaimana pengerjaan pengerjaan fisika soal fisika listrik ini dari kaidah dan gimana alurnya prosesnya. Saya benar-benar berharap semoga video saya ini bermanfaat, semoga dapat dimengerti. Terima kasih telah menonton video saya. Terima kasih Pak telah membimbing saya selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.